Biasanya jam-jam segini nih bawaannya ngantuk Pak ya. Tapi sila di sini sebenarnya semua. Sebelum saya membuka, saya mau tanya dulu lah. Datang ke sini ini mau ketemu kenakangan dengan Pak Agung atau mau ketemu dengan Wakil Bupati? Atau mau dapat oleh-oleh? Benar, benar. Berarti kalau oleh-olehnya dikit kecewa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Yang saya hormati, saya banggakan saudara saya, adiknya saya, selaku tuan rumah dari Sebastian sekeluarga besar. Yang saya hormati, saya banggakan hadir di tengah-tengah kita Bupati Lampung Utara periode yang lalu, Bapak Dr. Haji Agung Ilmu Mangkunegara, SSTP MH. Selamat datang, Pak Agung. Yang saya hormati Bapak atas keluarga besar selaku tuan rumah, Bapak Ustadz Suhaidi. Mohon izin kalau salah. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu di sekolah hadir yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para alim ulama yang saya banggakan, saya cintai, Bapak Ibu hadirin sekalian yang sempat hadir, wabil khusus masyarakat Sindang Sari, umumnya masyarakat Sindang Sari, khususnya Bapak Ibu yang sempat hadir di kediaman Adinda saya Sebastian, yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang pertama dan utama, saya pastikan kalau bukan karenanya kita tidak pernah berada dalam satu tarung yang sama dalam rangka bersosialisasi Pilkada 2024-2029 di kediaman adinda saya Sebastian. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Beri salam yang perlu kita sambut agung-agungkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya menyampaikan salam hormat, salam hangat dari Bapak Dr. Insinyur Haji Hamartoni Haris MSI, karena beliau pada hari ini sebelumnya hadir di sini menyapa dan bersilaturahmi di sini, tapi beliau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan dalam rangka kelengkapan persyaratan pendaftaran. Jadi beliau masih ada di Bandar Lampung. Beliau mendahulukan saya untuk mewakili beliau menyapa masyarakat atau keluarga yang ada di Sindang Sari. Sekali lagi beliau saya wakilkan menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan tentu selanjutnya juga saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga wabil khusus pada adinda saya Sebastian telah memberikan fasilitas penuh, telah memberikan suatu tempat kepada kami, kepada tim, kepada semua yang sempat hadir, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang seharusnya siang ini beristirahat tapi mau datang ke sini. Tadi sudah komitmen ya, rindu dengan Pak Agung, pengen ketemu Pak Agung dan pengen ketemu Pak Bupati dan Wakil Bupati hadir ke sini. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dan juga sebelum saya memulai acara, sambutan saya pada intinya saya terlebih dahulu mohon maaf. Jangan kalau saya dia sendiri aja. sikap Seolah-olah nggak ada orang saya, yang saya dandanan saya yang tidak sesuai dengan harapan dia dulu. semua. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Biasalah Bu, saya ini lahir di kampung, di anak di kampung di Tiu, di pelosok Buaya 3, 52 tahun yang lalu. Jadi kalau ada kurang katanya, kalau ganteng sih cukup kayaknya Pak Agung ya.
Tapi dulu kalau sekarang sudah berkurang ya Bu ya. Tapi tetap juga saya merasakan ya. Tetapi saya cerita sedikit tentang latar belakang saya. Jangan sampai Bapak Ibu semua tahu wakil bupati akan duduk menjadi wakil bupati, tapi tidak tahu latar belakangnya si Romli itu siapa. Hari ini saya mohon izin, mohon waktunya saya sampaikan. Pak Ustadz, saya ini terlahir dari rahim seorang ibu petani di pelosok Lampung Utara. Bapak saya seorang petani manual di Lampung Utara, di pelosok Lampung Utara, di pinggiran. Mau tahu bedanya petani modern dan manual? Mau tahu nggak Bu? Mau tahu nggak Pak? Petani modern dan manual itu apa bedanya? Kalau modern itu pakai traktor Bu, ngebajak ladangnya, pakai duit untuk minta tolong orang kerja. Tapi kalau bapak saya mancul sendiri, nyangkul sendiri, tanam padi sendiri, itu yang disebutkan petani manual. Jadi bayangkan saja seorang petani manual seperti apa sih kemampuannya. Tidak usah saya jabarkan lagi, serba kekurangan pasti paru. Saya sekolah, saya terlahir dari 9 saudara. Saya anak ketiga dari 8 saudara. Kakak saya perempuan 2, adik saya 5. Saya 2 laki-laki di keluarga kami. Tahun 1972 saya dilahirkan di pelosok Muara Sungai. Kalau tahu Ibu, tahu nggak tempat yang paling dalam zaman dulu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Bu? Namanya Umbul. Tahu nggak namanya Umbul? Saya tidak pernah ragu menceritakan latar belakang saya. Dengan harapan saya, Bapak Ibu semua dapat semangat apapun keadaannya sekarang. Dan saya berharap saya cerita ini tentang menyerah menghadapi kehidupan. Dan jangan pernah melihat orang itu rendah ketika dia masih di bawah. Tidak pernah tahu dari seseorang itu. Dan depannya tidak pernah tahu. Kadang-kadang kalau melihat orang bawa rumput itu dari ladang, karena lemah imodnya umur. Tapi dia tidak pernah tahu sekian puluh tahun si anak orang tukang ladang itu dia mampu berjuang, dia mampu melawan apapun yang menjadi penderitaannya untuk mewujudkan tidak lebih tidak kurang. Bagaimana saya berniat untuk membahagiakan orang tua saya? Tapi ternyata apa yang saya dapat? Belum bahagia, orang tua saya belum melihat suatu kemajuan anaknya. Mereka telah meninggalkan kami. Orang tua saya laki-laki meninggalkan kami tahun 1997. Orang disusul orang tua saya perempuan 2006. Sementara saya masih dalam posisi yang masih bujang. Saya sekolah di SD 1 Paparrejo, lanjut SMP Negeri Mulyorejo, SMA saya di SMA Negeri 1 Dayamudi, sekarang yang sudah menjadi tulang punggung barat. Setelah saya tamat sekolah, saya pengen sekali melihat orang yang bisa beli celana bagus, Agung, bila bisa ngobrol sama orang yang lebih maju. Saya merantau ketika itu, merantau ke Pulau Jawa. Saya lihat saya berangkat dari kampung, saya merantau ke Pulau Jawa, ingin kuliah sambil kerja. Ingin kuliah sambil kerja. Tetapi di sana saya mendapatkan tempat kerjaan yang jadi buruh kasar. Dapat pekerjaan harian lepas. Dari tahun 93 sampai 96. Jadi tidak mampu, tidak dapat saya mewujudkan dan kuliah sambil kerja. Maka saya pulang lagi ke Lampung tahun 2006 kepada Lampung. Saya masuk kuliah dengan yang sangat menderita dan susah. Saya sudah mendaftar kuliah, sudah terulang. Saya pulang ke orang tua saya. Ibu, saya bilang saya mau kuliah. Nangislah ibu saya dan bapak saya. Dari mana tuh Willy? Dari mana uang? Saya bilang saya tidak mau tahu, saya mau kuliah. Orang tua saya menangis. Dan ini ceritanya, orang tua saya menangis ketika itu. Saya mau kuliah saja. Kok kamu nggak pendaftaran kuliah waktu itu masih 30.000 dibayarkan kawan saya di Bandar Lampung. Alhamdulillah saya kuliah.
kuliah dengan susah ibu. Kadang-kadang nggak dapat nasi, nggak punya nasi, tidak ada dari kampung membawanya. Orang kampungnya makan agak susah, gimana coba? Saya selama setahun kuliah belum tahu cari duit di Bandar Lampung. Semangat seadanya itu teman. Ya alhamdulillah berjalan, bergaul, berteman di mana saja. Niat kita itu kita baik bersama dengan siapapun. Dan saya punya komitmen dalam hidup saya. Saya tanggung jawab dan jujur, itu saja modal saya. Saya tidak pernah mengganggu yang namanya kawan saya, atau saya ngambil hak kawan saya, tidak. Alhamdulillah mereka bantu saya, mempermudah saya. Dan saya pastikan kalau anak-anaknya pulang pasti sudah banyak anak kuliah ya Pak ya. Kalau pulang pasti minta duit ke Bu. Ya Bu ya. Kalau anaknya merantau kuliah pulang minta duit kan. Saya pulang dari Bandar Lampung mengantari orang tua saya uang untuk adik-adik saya sekolah. Saya mengantari orang tua saya uang untuk adik-adik sekolah. Karena adik saya bagaimana? Adik saya minimal harus tamat SMA. Kalau kuliah sudah terserah. Tanggung jawab saya setelah saya ditinggalkan orang tua saya. Setelah saya ditinggalkan orang tua saya punya tanggung jawab pada adik-adik saya. Menyekolahkan mereka, menikahkan mereka. Bahkan saya meninggalkan diri saya untuk menikah. Yang cukup tua, saya menikah di umur 37 tahun. Karena apa bapak-bapak semua? Karena orang tua sudah tiada. Siapa lagi gantungan adik-adik saya kalau rumah saya? Saya masih muda. Bayangkan saja. Saya berpikir seperti ini. Saya kalau mengambil istri, bukan saudara aku, Bu. Kantong juga kita ini. Tapi saya berpikirnya jauh. Kalau istri saya nggak cocok sama saya, sama saya, bagaimana nasib kehidupan adik-adik saya? Itu pikiran saya pada waktu itu Pak. Contoh, misalkan saya punya duit 100.000 ya, adik saya ini perlu uang 100.000. Ngomong, Cung, kalau saya di adik panggil cucu, saya perlu uang 100.000. Karena saya sudah punya istri, saya ngomong dong sama istri, Dek, adik saya ini, adik kita ini perlu duit 100.000, tolong dikasih. Tuh, gimana Pak mau dikasih? Kita pegang apa? Saya ambil uang 100.000 saya kasihkan, sudah pasti tergaris di hatinya sudah tidak ikhlas, kan begitu? Sudah pasti tidak ikhlas, ya kan? Mau jadi apa? Ternyata setelah saya sadar 37 tahun baru berumur tahun. Sekarang seumur 52 tahun, anak saya baru kelas 1 SMA. Tapi tidak apa-apa, itu perjalanan yang sudah ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Dia harus saya hadapi. Saya tahun 2007 masuk partai, tahun 2008 saya berumah tangga, tahun 2009 saya nyalon sebagai anggota DPRD Lampung Utara. Alhamdulillah terpilih pada waktu itu. Jadi periode 2009-2014 saya jadi anggota dewan. Tapi masih idealis Pak, tidak berani, dapat proyek tidak berani begitu. Jadi 2009-2014 maju, saya kalah, tidak ada tempat saya. Tapi saya tidak berkecil hati. Kenapa pada waktu itu? Ya saya berarti ada kekurangan saya. Jadi kalau caleg-caleg itu misalkan dia nyalek kalah, terus yang dikasih diambil lagi, dia itu bukan seorang petarung, ya, bukan petarung. Banyak kan? Udah nyalek kalah diambil lagi, ya. Saya tidak saya ambil lagi, sudah nilai ta'ala, sudah lepas dari tangan saya, kena saya, sudah. Saya terima, partai saya ini kurang bagus, apa yang harus saya perbaiki? Gitu loh. Alhamdulillah, garis tangannya bagus, Pak Bu. 2014-18 itu, 2014-16 itu saya terpilih PAW. Karena Pak Jainal gandeng sama Pak Yusrijal, lawan Pak Agung waktu itu ya Pak. Pak Agung ini musuhan kita dulu ya Pak, politik ya. Musuhan kita secara politik. Yusrijal ketua Demokrat maju sebagai calon wakil bupati. Dan hari ini Pak Jainal, Pak Agung memang nyalon juga. Kitanya kalah ya. Nah tetapi pada waktu itu undang-undang itu berubah Pak Agung. 2014 undang-undang tentang pilkada itu dewan itu hanya cuti, maka istri dan cuti pada waktu itu setelah dia kampanye balik lagi jadi ketua DPRD. Undang-undang itu berubah, tidak ada skenario kita. Di 2019 harus mundur undang-undang itu. Saya jaga pintu, tahu nggak jaga pintu? 3 kursi saya ada 4, jadi mana yang berhenti saya masuk.
dapatlah 15 bulan tadi istri Jalmana dia maju sebagai wakil kepala daerah. Rezeki anak soleh kan. Nah berkat apa? Berkat ikhlas kita dari awal. Masuk selama 15 bulan, setelah itu sudah pileg kembali 2019. Pileg 2019 berjalan, kita pokoknya saya tidak melihat siapapun lawan saya yakin ada rezeki saya sendiri. Setelah itu masuk, alhamdulillah terpilih, dapat anugerah yang besar yang luar biasa, menjadi ketua DPRD, Bu. Apakah saya minta jabatan itu? Tidak. Apakah saya dua jabatan itu? Tidak. Setelah saya terpilih menjadi anggota DPRD, saya diam saja di rumah. Syukur saya sudah jadi anggota dewan terpilih. Tetapi ketua partai beda pemikiran. Kawan-kawan KAI di internal sudah berebut ke atas, dapat uang miliaran segala macam untuk berebut ketua DPRD. Saya tenang-tenang saja, karena saya nggak mungkin berebut itu. Karena saya ini orang terbelakang, tidak punya uang dan tidak punya backing, Pak. Ya sudah, saya dipanggil sama Muhammad Ibnu Picardo. Dia ketua kami waktu itu. Sini, Pak. Dia bilang, abang ketua DPRD. Saya bersumpah nggak mati, saya tolak, jangan. Karena ada yang senior, di situ ada Herod Mega dan lain-lainnya. Tidak, abang ketua DPRD. Abang, setelah 2-3 kali dia bicara abang ketua DPRD, apa jawab saya? Abu, jawab saya simpel. Ya sudah, Pak Ketua, kalau memang seperti itu, kalau itu karena partai saya tidak punya uang, saya tidak punya backing, silakan saja. Dipanggillah Bu ke Jakarta, kita bulan 10 waktu itu. Diinterview lah. Ini saya cerita sedikit tentang pendidikan. Orang tidak pernah apa ya, nggak percaya kalau saya jadi ketua DPRD, ya kan? Di sana ada interview dan bla 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 segala macam. Jadi saya dianggap kandidat yang paling kuat akan menduduki jabatan itu. Mulai bermanuver kawan-kawan ini, membuat petisi bahwa Romi itu tidak layak menjadi ketua DPRD karena pendidikannya D3. Iya. Sampai ke pusat sana. Ya saya diam aja, orang saya nggak pernah minta jabatan itu. Ya. Tetapi pada akhirnya saya diberikan amanah untuk menjadi ketua DPRD. Sehingga ributlah kawan-kawan ini, saya nggak layak. Sampai saya tantang Pak Bu. Ya. Akhirnya sudah D3 saya ini kuliah loh. 5 tahun, bayangkan hebat saya kuliah. D3 5 tahun Pak. Bukan bodoh, bukan. Bisa mau kuliah dulu apa? Dari dulu makanan. Kita udah kenyang pulang, bosannya pulang ya Pak ya. Nah, jadi saya tantang begini Pak. Kalian itu sarjana hukum, sarjana ekonomi, kalian sudah jadi dewan, cerita mana kampusnya. Saya gituin. Kalau mau adu sama saya adu, saya bilang. D3 saya 5 tahun saya kuliah benar. Cerita ini kebenaran ya Pak ya. Alhamdulillah kita diberikan amanah untuk menjadi ketua DPD Lampung Utara. Di perjalanan itu juga saya ini melamar Bapak Ibu semua. Siapa yang mengantar saya menjadi ketua DPD Lampung Utara? Ketua DPD Lampung Utara itu orang nomor 3 di Lampung Utara. Yang tidak pernah terpikir orang kampung jadi ketua DPRD, rata-rata Pak Agung yang jadi ketua DPRD itu orang-orang yang powernya besar, punya finansial yang banyak. Lah ini orang kampung ketua DPRD. Jawabannya kata mau Bapak Ibu semua. Jawabannya adalah doa keluarga yang tulus dan doa masyarakat yang tulus memilih saya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Jadi saya ini agak sedikit dendam dengan D3 saya belum selesai masalah pendidikan. Akan saya memberikan edukasi sama ibu-ibu semua. Jadi yang pertama karena D3 hampir nggak bisa jadi ketua DPRD. Yang kedua Pak Agung, penyerahan LHPBPK di Provinsi Lampung itu. Di situ di samping kanan saya ada gubernur saya, terus Pak Bupati. Yang terhormat Bapak Gubernur Lampung Insinyur Junaidi, bla 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 bla. Yang terhormat Bupati Lampung Utara Bapak Haji Budi Utomo SDMM. Yang terhormat Ketua DPD Lampung Utara Dr. AMD. Saya senggol, Bupati itu masih hidup, saya senggol Pak Bupati. AMD Ketua DPRD saya bilang. Oh iya, ada Bupati.
Maksud saya kalau saya di KFD mungkin lebih dari Bupati mungkin ya kayak, tapi itu setengah dari rencana. Kenapa semangat itu saya bangun, saya kuliah lagi, saya alhamdulillah kemarin saya melanjutkan selesai di angkatan pertama Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, program pasca sarjananya. Saya selesai menyelesaikan magister hukum. Jadi masalah pendidikan, jadi inti dalam saya menyampaikan ini jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kalau anak-anak kita langsung kaya, dia berhenti sekolah, berhentikan. Tapi kalau dia masih miskin, dia sekolah miskin, sekolah pasti ada manfaat. Kasih ada manfaat. Karena ini bicara dulu tentang diri saya, Pak Agung. Nanti dulu tentang masalah pemilihan. Ya. Biar jelas. Saya punya istri 1, anak 3. Tempat tinggal saya 2003 di Papan Rejo Ujung. Ya. Di Papan Rejo Ujung. Jadi saya menjabat dewan itu 2009, 2014, 2019. Tapi waktu itu Pak Agung, apes betul saya Ibu. Pas jadi ketua DPRD itu gantian ketua DPRD di sini berganti. Di zaman Covid, zaman saya Pak Agung. Di zaman saya zaman Covid yang mana waktu itu tidak bisa berinteraksi dengan siapapun, terbatas semua. Diam di rumah aja. Dia berpikir bagaimana ya orang bagaimana. Ya dia tidak mampu berkarya waktu itu. Tidak mampu berkarya kita menunjukkan harapan masyarakat karena kita semua tersedot oleh penanggulangan atau dampak daripada COVID-19. Baru kita mau berkembang, sudah pandemi COVID kita sudah dilengsarkan dari DPRD. Tapi tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Jadi saya pindah lah dari ini. Jangan ini aja dulu bar. Apa? Jadi ada persoalan internal. Demokrat saya pindah lah. Saya hijrah ke Partai Gerindra. Ya, udah. Pindah ke Partai Gerindra, nyalon lagi. Alhamdulillah terpilih lagi, menang lagi. Kemarin baru dilantik. Alhamdulillah juga 15 tahun Gerindra dalam pemutaran tidak pernah menjadi pemenang pemilu. Setelah kita bergabung di Gerindra, alam menjadi pemenang pemilu. Siapa yang ngajak saya di Gerindra? Siapa yang ngajak saya Gerindra? Kakak tahu? Gubernur kita Ahmad Najani Jausa. Bergabung di Gerindra. Setelah pemilihan, pemilu, hiruk pikuk segala macam bla bla bla. Saya tidak pernah minta juga atau mengadukan diri. Mana ada banner-banner saya mengorbitkan saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati? Tidak ada. Tidak pernah mimpi Bu menjadi wakil bupati. Tidak mimpi siapa diri kita ini siapa. Makanya dijelaskan bahwa saya maju sebagai wakil bupati bukan saya mencalonkan diri, tapi saya dicalonkan. Saya dicalonkan menjadi wakil bupati mendampingi Bapak Dr. Insinyur Haji Hamartoni Aris MS. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan niat nama itu ibadah dan membenahi Lampung Utara dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ini harapan-harapannya. Bisa memberikan harapan masyarakat maksud saya. Jadi perlu saya sampaikan. Sebenarnya kalau saya Pak Agung mau izin Pak Agung saya sampaikan. Masyarakat itu tidak banyak harapan lebih atau berharap terlalu lebih. Yang penting pelayanannya, memanusiakan manusia, betul tidak? Jangan dipersulit hal yang kecil, urus KTP, ketika sakit, ya itu kan dipermudah. Yang tentu infrastruktur yang didukung, ya. Ini ada saya yakin ini nggak mungkin mau ngetok rumah mobil pati, minta duit, nggak mungkin. Berat. Tadi udah singgung Pak Betul bahwa kita ini banyak persoalan tentang pelayanan terhadap masyarakat. Ya. Seperti dinas capil, maksud izin saya sampaikan. Kenapa di capil itu ada agen-agen? Agen itu lebih cepat dilayani keluar KTP-nya. Kalau datang sendiri bisa 2 hari bentar lagi. Kenapa ini? Kenapa? Karena kalau pakai agen ada upetinya. Ada upetinya. Kalau harus sendiri gratis. Tetapi kita tak bisa menyalahkan capil juga. Tidak ada masyarakat. Mereka
kita untuk mencarikan jalan keluar dan memperbaiki itu. Kadang-kadang ada loh Bu, misalkan contoh, saya melayani 10 orang, dapat duit bonusnya 10.000 Pak Bu. Lah ini melayani 100 orang, dapat duit 10.000. Ini dapatnya semua akibatnya dia melakukan itu. Saya pastikan ketika kita dengan Bapak Wakil dapat memimpin Lampung Utara, tidak ada itu. Tidak ada itu yang wajib kita juga memperhatikan hak-hak daripada pegawai itu yang maksimal. Gitu. Kita memperhatikan hak mereka itu, kita bukan serta-merta sombong. Lampung Utara Pak Umar orang pintar, mana orang pintar saya sampaikan. Tapi yang seriusnya sedikit. Bagaimana caranya orang serius itu? Orang-orang pintar biar bisa serius. Sederhana. Tempatkan mereka sesuai dengan ilmunya. Kalau dia sarjana hukum, tempatkan di bidang hukum. Kalau dia sarjana teknik, tempatkan di dinas PU, misalkan di infrastruktur. Kalau dia sarjana kesehatan, di dinas kesehatan. Kalau dia sarjana pendidikan, ditempatkan di dinas pendidikan. Jangan camat dinas sarjana pendidikan jadi camat. Ya kan? Ya sekarang ini teman apa? Jadi guru kepala sekolah SD 20 juta bayar. Ya. Benar ya? 20 juta jadi kepala sekolah. Hah? 20 juta. Di pertanian itu yang nggak potong semua. Jangan pernah mimpi dapat bantuan gratis kalau nggak nyuap. Ya, kalau nggak nyuap. Jangan pernah mimpi dapat apa itu bantuan gratis dari pemerintah pusat kalau nggak nyuap. Hal-hal seperti itulah kita berkomitmen sama Pak Tony Harus ini untuk membuang hal seperti itu dan menempatkan orang-orang pintar itu dengan serius dengan ilmunya. Yang kedua, jangan dimintai uang. Jangan dimintai uang. Ya, yang terjadi sekarang aja di kepala dinas ini 100 juta jadi kepala dinas loh. Tapi tidak pernah tahu latar belakangnya. Nah, ketika dia tidak sesuai dengan ilmunya, bisa mampu nggak mampu, tetapi dia harus belajar dulu. Sementara kalau orang sudah mampu jabatan, eselon 4, eselon 3, eselon 2, itu bukan untuk belajar, sudah menerapkan ilmunya. Sudah menerapkan ilmu. Jangan dimintai uang. Mau jadi camat, sini 100 juta jadi camat. Mau jadi kepala sekolah, sini mau jadi kepala sekolah. Itu yang membuat kita rusak di Lampung Utara. Itu yang membuat kita rusak di Lampung Utara. Nah ini salah satu komitmen kami, bismillah kita maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala Lampung Utara dengan punya komitmen bagaimana kita bersama-sama membenahi Lampung Utara ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Saya pengen dengar, tadi kan sudah ada yayan ya. Ahmad Dhani, Ahmad Dhani, Ahmad Dhani, Ahmad Dhani, Ahmad Dhani, Bupati. Terima kasih. Satu poin yang saya sampaikan. Kita punya putra daerah yang terbaik di Provinsi Lampung. Namanya Rahmat Mirjani Jausa. Asli putra daerah Lampung Utara. Lahir di sini, besar di sini, sekolahnya di sini. Dia adalah putra sulung daripada Bapak Haji Faisal Jausa. Hari ini dia maju sebagai kontestasi menjadi calon gubernur Lampung periode 2004-2009. Bangga nggak kita kalau kita punya orang Lampung Utara jadi gubernur? Bangga nggak kita orang Lampung Utara jadi gubernur? Dia putra daerah kita. Satu, kita bangga. Kedua, Ahmad Tony jadi bupati. Kita duduk di sini jadi bupati. Gubernurnya Bapak Mirjani, Yai Mirja. Presidennya Pak Wowo. Siapa Pak? Prabowo. Jadi kan tadi saya nyimak banyak ini Pak Prabowo yang saya simak itu. Sinkronisasi itu sangat dibutuhkan. Jadi jangan pernah bermimpi kita akan membangun gedung tinggi kalau tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada back dari luar segala macam. Nanti mungkin Pak Agung akan lebih detail menyampaikan itu. Jadi dalam sebuah ini di penghujung saya sampaikan cerita saya tentang latar belakang saya. Yang pertama saya berpesan kepada Bapak Ibu semua yang pernah menyerah dengan keadaan.
dengan keadaan hidup kita kalau kita susah. Bagaimana anak-anak kita dapat sekolah dan terus sekolah? Itu adalah harapan-harapan kita. Yang selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormat, ya, kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya mohon doa restu Bapak Ibu semua agar perjalanan Pak Hamartoni dan saya diberikan suatu kemudahan, kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun, dapat dihantarkan menjadi bupati dan wakil bupati Lampung Utara 2025-2030. Semua ada di tangan ibu semua, semua ada di tangan bapak ini semua. Kalau kita ingin Lampung Utara berbenah baik, pilih Hamartoni. Siapa bupati kita? Siapa bupati kita? Bupati kita. Pergi ke Maluku naik sampan. Mari kita bersatu untuk membangun masa depan. Terima kasih wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke. Ibu-ibu dong, duduk kembali. Berhenti ya Bu.